Yuk subscribe yuk. Oke, kita lanjut lagi. Cerita Kang Wahyu tadi masih terputus. Mengabdinya saat studi, bukan setelah studi. Maksudnya gimana tuh? Kalau menurut diskursus yang saya simak saat itu memang ini kayak lingkaran setan ya. Kalau mengabdinya setelah studi, sementara bidang studi yang si mahasiswa itu pelajari ternyata nggak eksis di Indonesia kan, otomatis susah juga kan. Oh my Itu yang God, pertama. Betul. Yang kedua, kalau mengabdinya selama studi dan pemerintah pun sudah menetapkan bahwa kayaknya bidang studi ini yang harus difokuskan kita ya, buat ke mungkin apa sih yang 20 indikator pembangunan itu kan dikaitin ke situ aja. Mau nggak mau ya si risetnya harus soal itu, tesis disertasinya ke situ. Jadi ditarget misalnya 2 tahun ya udah nggak usah banyak-banyak, satu conference, satu jurnal misalnya. Ada diskursusnya ke arah sana karena itu kayaknya lebih konkret dan kesan bahwa ada sebagian orang yang hambur-hamburin uang negara dengan malah banyak jalan-jalan itu kan otomatis terkikis juga kalau kayak gitu. Oke. Tapi memang ya saya sempat mikir juga apakah karena memang orang Indonesia ini belum selesai dengan perut mereka, jadi dana riset itu betul-betul dimanfaatkan untuk makan, gitu, untuk memperkaya diri sendiri. Kayak saya. Enggak. Enggak jadi ngaku. Kira-kira sependapat nggak sih? Iya, ada lah sedikit ya, karena manusia bagaimanapun juga kita kan hidup, butuh gitu. Misalkan dapat salary yang lebih besar, dapat riset yang besar, dan memang kita simpan buat diri sendiri, buat tabungan dan sebagainya, itu wajar sih menurut saya. Gitu maksudnya justru karena salary kita kecil, ya intinya mah karena kurang sejahtera lah ya, gitu kan sebutannya ya, karena kurang sejahtera, maka ada tambahan project yang lain tuh ya diambil gitu, kayak jadi multitasking itu mungkin asalnya dari situ juga gitu. Mau nggak mau, karena sebetulnya itu tuh apa ya, kayak jadi satu kebiasaan bahwa orang Indonesia tuh kerjanya banyak gitu. Mungkin itu juga yang menciptakan istilahnya bahwa kita tuh terlihat rajin, padahal tidak. Kalau mungkin kita sejahtera, mungkin kita akan malas juga seperti orang luar. Mungkin bukan malas ya, tapi disiplin gitu. Biasa aja. Orang luar tuh kan Sabtu Minggu ya mereka disiplin, mereka tidak mengerjakan apa-apa. Sesuai kata ini ya, pepatah Sunda ya, bakatku butuh. Karena ada teman saya yang saat ini dia jadi dia jadi kurikulumnya di Amerika. Dia di Los Angeles, dia ngerjain semua media anak sampai 2004. Itu dia. Jadi bosnya juga kaget. Kok orang Indonesia segini bisa gilanya? kabeh gitu. Bisa kabeh gitu. Padahal kemampuan dia tuh kata dia sendiri dibandingin teman-teman sekelas yang lain, dia tuh tidak ada apa-apanya, dan dia dianggap rajin. Kadang-kadang Sabtu Minggu dianggap kerja, kita udah nggak kerja, bukan apa-apa dah. Maksudnya dia tuh udah sangat kebiasaan gitu mengerjakan, ayo udahlah kerjain. Kalau orang luar tuh kan selesai gitu, menurut dia ya, pengalaman dia selesai. Bel selesai pulang. Bener. Kalau di kita di Indonesia, enak banget bener saya kalau saya lagi ngejelasin. Bel, tunggu ya 5 menit lagi. Nah, itu kebudayaan yang menurut saya saya pangkas sendiri sekarang. Bel bunyi, saya langsung selesai. Udah selesai kali ini, udah pulang gitu. Jadi hal itu saya terapkan ke anak-anak, kalau misalnya mau apa-apa harus selesai sesuai dengan waktunya. Tapi bener juga, waktu beda ya. Saya sebutin boleh gak sih? Gue takut juga sih. Di salah satu perwakilan gitu ya, yang namanya ditelepon kepala sekolah jam 9, bayangin ya, itu harus ngejawab masalah kerjaan. 9 malam harus ngejawab. Oh iya. Yang ngejawab ya, terus harus ngelakuin kerjaan. Kebayang gak sih? Betul, memang begitu. Tapi pengalaman saya sekarang, itu sensei mau telepon jam berapapun dia pasti izin dulu. Boleh tidak? Boleh tidak? Walaupun itu di jam kerja. Kan saya WFH juga ya, tapi itu jam kerja juga dia izin gitu. Dan kalau misalkan sudah melebihin itu, dia minta maaf berkali-kali gitu. Orang Jepang itu. Orang Jepang ya, maksudnya. Okay. Nah, perbedaannya antara bekerja di instansi yang di luar dengan instansi yang di dalam, menurut saya gitu, itu lebih banyak kita harus ready anytime gitu. Kebayang nggak sih ready anytime? Lu lagi jalan-jalan gitu ya, teman saya tuh lagi jalan sama saya hari Minggu Sabtu gitu. Ini data ini gimana? Bentar ya, gue ini dulu. Ya memang. Astagfirullah. Di barat tuh kalau pengalaman saya, weekend tuh udah pasti tabu buat kirim email ke profesor tuh ya. Tabu banget kan.
Kemudian begitu mau masuk musim panas, si itu semua profesor tuh pasti udah ngasih tahu. Nah, iya, saya iya. available-nya baru tanggal Iya, 1 iya. September Bener banget. misalnya, Wah, atau 1 lagi Oktober. musim panas. Betul. Iya, makanya Jadi saya mereka lagi udah ganggu. teratur. Kalau Asli kita dah. ternyata skip email mereka dan kita kirim email, dijawabnya sama robot otomatis. Ich bin im Urlaub bla bla bla. Sampai segitunya mereka. Oke. Iya, Berarti summer ya. yang menghargai Iya, waktu ini artinya kan? banget, Iya. banget. Artinya memang harus balance antara hidup pribadi dengan kerjaan. Dan Iya. kita pun efektif di jam segitu harus beres gitu, mau nggak mau kan, kayak tadi ya, Iya. jam bel, ya kita Ya harus udah beres selesai. gitu. Kalau di kita kan enggak. Betul, Itu betul. masalahnya. Bahkan ada dosen gitu ya, dosen jam apa kerja masuk jam 10 ya Yu ya. Baru datang jam 3, lalu diperpanjang sampai jam 6. Lewat maghrib waktu itu ya. Waktu di sana. Tapi kan itu Iya, kan iya, itu itu kan. tuh jadi kitanya kebiasaan gitu. Bisa loh gitu. Ke siswa, ke ketika mereka bekerja itu mereka terbiasa. Biasanya angkatan mungkin seperti kita itu kadang keluar kerja bukan karena kerjaannya yang berat, tapi saat mereka libur itu masih ditagih kerjaan. Wow. Nah, itu. Betul. Saya sering di itu kan Pak. Iya, itu yang Pak Dian ini. iya. Ya masih mending kan saya sendiri. Kalau bapak-bapak tiba-tiba ditelepon tengah malam lagi asik jadi dengan jelek. istri Nah, misalkan. gini jeleknya tuh ya kalau seperti itu jadi punya keluarga tuh menjadi satu alasan yang maknyos gitu. Oke. Oh, maaf Pak, saya lagi mengantar istri ke dokter misalkan. Itu kan, oh iya orang Indonesia kok harus gitu. Gue tuh nggak suka kayak gitu tapi ngelakuin juga. Karena pengen waktu yang apa ya? Ya, quality time lah. Privasi lah kayak gitu. Gitu. Sampai segitunya gitu. Tapi saya sekarang punya ini juga Pak, punya spare waktu sendiri. Pokoknya kalau jadi ada waktu spare khusus saya. Jadwal khusus yang tidak boleh diganggu. Jadwal Me tidur time. siang. Me time. Tidur siang. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa atau kadang-kadang atasan Pak, atasan. Pak Dian ini segala macam. Oh, Bu maaf saya udah ada janji. Oh ya, dengan bantal. kasur Bang. Baik. Mau tidur maksudnya. Penting Bro. Penting. Betul penting banget. Penting itu. Mengurangi Awas mahasiswa jangan begitu ya. Mengurangi stres. Jadi kalau yang ngomongin jam segini kepadian berarti lagi tidur udah nggak usah diganggu. Tiba-tiba mahasiswa melakukan itu. Mana udah ngumpul belum? Om apa saya sedang ada janji di luar. Iya mah. Tidur siang. Tapi teman-teman di rumah yang menonton, ini baru pembukaan nih ternyata nih. Tapi lighting kami udah mulai redup, Pak. Kita belum bahas intinya ya. Kenapa sih orang-orang Indonesia itu yang banyak kan orang-orang pintar di luar negeri itu tidak difasilitasi di sini? Kita singgung sedikit lah ya sebelum kita lanjut ke ini kayaknya bakal 2 episode bro. Kita lanjut lagi ke episode yang akan. Tapi nanti kita mandi dulu teman. Ganti baju mandi dulu. Kita rencanakan lightingnya yang agak panjang sedikit. Bukan jam 5 sore. Kita bahas sedikit deh ya. Masih ada waktu kan ya? Masih. Oke. Kira-kira pernah saya itu agak terganggu waktu itu ya. Kenapa tema ini juga dibahas itu? Karena ada beberapa orang-orang yang prestasinya luar negeri tapi tidak difasilitasi di Indonesia. Salah satunya mungkin cerita Bapak Habibie, misalkan almarhum Bapak Habibie. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Padahal kepintaran dia dan ya, katanya ya, kata yang pernah saya baca, saya dengar, dia mampu menciptakan A, menciptakan B, menciptakan C gitu, tapi tidak difasilitasi. Sebuah pesawat saja nggak jadi itu ya. Apakah ada faktor tender di sana yang terganggu? Apakah gimana nih pandangannya? Dari Bapak dulu deh. Aduh. Oke, dari Bapak wartawan deh. Gimana? Itu too much ya buat saya. Saya nggak bisa bicara ke arah situ. Paling saya mau nyinggung untuk konteks mereka yang mau pulang dan mengabdi di lembaga pemerintahan aja ya. Oke. Jadi ijazah luar negeri itu harus disetarakan. Nah itu. Nggak bisa otomatis dipakai. Meskipun kampus Anda itu lulusan Stanford lah ya Ivy League. Iya. Curhat, Bro. Mau iya ini curhat juga. Seriusan. Serius. Harus kalau nggak ada itu, Anda nggak bisa daftar jadi dosen meskipun non PNS, apalagi PNS. Disetarakannya berapa lama prosesnya? Tergantung. Secara teoretis itu 2 minggu. Teoritis 2 minggu. 2 minggu. Kenyataannya? Temen saya setahun. Saya 6 bulan. Bener. Ada di halaman lapor.go.id itu kayak platform pengaduan. Betul. Ada yang bilang 8 bulan, ada yang bilang 9 bulan. Ini udah parah banget dan masih terjadi sampai sekarang. Padahal
Mas Menteri itu baru kemarin bilang di acara simposium PPI Internasional, ayo pulang. Saya itu bullshit. Soalnya untuk proses penyetaraan kayak gitu lama. Itu langsung ada beberapa lulusan luar negeri yang kayak merasa terwakili suaranya. Langsung nyerocos ya. Jangankan gitu. Benar. Ini aja homeschooling SMP mau daftar ke SMA itu kan ijazahnya harus disetarakan. Jadi tetap aja. Jangankan orang lulusan orang negeri gitu. Yang di lokal misalnya kita atau jangan homeschooling lah. Ya yang sekolah luar negeri kan sering ada. Tiba-tiba dia luar gitu. Kayak yang di samping itu di Pasteur ya di ada Pasteur. ya. Itu ada siswanya yang pengen Sekolah. SD-nya di sana, SMP-nya pengen ke negeri. Itu kan dipertanyakan. Ini ijazahnya nggak sah katanya. Dan harus ikut UN. Itu kebayang nggak? Kurikulum jomplang gitu. Itu kasihan juga. Nah, terus? Iya, sama seperti yang tadi. Makanya harus punya orang dalam. Nah, gini, Ini bukan orang dalam, dia pakai kartu sakti. Kartu. Tuh kan harus pakai jadi kartu gini, sakti. saya Emang susah coba banget aslinya. mengontak salah satu direkturnya ya. Memang kemarin alasannya itu bahwa Dikti dan Dikbud dilebur. Jadi ada apa? Tupoksinya beda lagi, PIC-nya siapa, oke lah. Gitu. Tapi masalahnya kejadian ini kan udah dari early 2000-an ya. Iya banget. Ya, ini kasusnya emang banyak kan, banyak banget. Bahkan yang nama universitas nggak pernah dikenal tuh lebih susah. Yang dikenal aja lama gitu, apalagi yang nggak dikenal. Dia jadi pionir gitu istilahnya 1,5 tahun itu bisa lebih gitu. Untuk ngurusin itu gitu. Gila. Ya. Padahal kita teh butuh gitu. Betul, apalah negara kita ini. Ternyata banyak banget yang harus dibenahi ya. Dan padahal yang salah bukan kita ya, tapi sistem. Kita mau daftar ke lembaga yang merupakan bagian dari sistem. Kita ditolak, padahal sistemnya sistem mereka. Itu kebayang nggak? Saya 2 kali melewatin, gitu ya. 2 kali melewatkan seleksi ya. Gara-gara itu. Padahal kan yang bikin sistem mereka. Saya mau masuk ke sistem ditolak juga. Ya udah, gimana? Sudah, apalah mau dikata. Akhirnya ya begitulah ceritanya. Mending bikin sendiri kan lembaga. Iya benar. Yang sukses itu yang buat sendiri ya kadang-kadang. Ya begitulah teman-teman, apalah daya kita ini. Tapi ternyata percakapan kita masih hangat, namun waktu jualah yang memisahkan kita, apalagi azan yang memisahkan kita. Kita akan break dulu sholat Jumat sholat Jumat. Karena ini Jumatan sih sholat Jumat. Sholat maghrib. Karena ini sholat maghrib, tapi jangan lupa ikuti episode sambungannya. Karena nih kita selesai sampai sini, kita sambung episode selanjutnya. Ini cuma sampai part 3, part 4-nya nggak ada karena memang maghrib kita sholat, kita beribadah. Okay. Oh ketawa Bapak? Bagus. Bagus. Benar, Oke, harus gitu. sampai ketemu minggu depan. Yuk.